Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 Komputasi Statistik akan menjelaskan mengenai modul 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asa Doa Uyi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendefinisikan fungsi dalam R dan juga fungsi rekursif dalam R. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai cara mendefinisikan fungsi. Yang sebagai contoh, saya akan memakai luas persegi panjang. Seperti yang kita ketahui, luas persegi panjang itu rumusnya P kali L, panjang kali lebar. Jadi kita buat dulu variabelnya, variabel yang awal, yang utama, luas persegi panjang dan argumen function. P-nya kita isi, kita mau isi angka berapa. Terus L-nya juga kita mau isi angka berapa. Setelah itu kita akan mengembalikan rumus tadi, P kali L tersebut. Setelah itu kita akan manggil lagi variabel yang utama tadi, luas persegi panjang. Jadilah hasilnya begini. 90. Ternyata dengan panjang 5 dan juga lebar dengan 18, kita mendapatkan luas persegi panjang itu 90, teman-teman. Begitu. Mungkin setelah kita mendefinisikan fungsi, saya akan menjelaskan juga mengenai fungsi rekursif dalam R. Fungsi rekursif itu sendiri artinya fungsi yang akan mengembalikan fungsi tersebut, gitu. Kita akan mengembalikan terus. Nah, fungsi rekursif ini berguna untuk menghitung faktorial salah satunya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan variabel, kita akan mendefinisikan function faktorial awal dengan isi n. Tuh. Ini kasus basisnya. Jika n sama dengan 0, maka kita akan mereturn 1. Nah, kalau kasus rekursifnya, ini kan jika n sama dengan 0, kita kan return 1. Tapi kalau semisal enggak, berarti kita kasus rekursif. Kasus rekursifnya berarti kita akan mengembalikan n dikali faktorial n min 1. Nah, jadi gini nih. Menggunakan fungsi print faktorial 7. Nah, di sini kan kita sebagai contohnya 7 ya. Jadi nanti kita kan kayak 7. Berarti n sama dengan 7. 7 sama dengan 0 bukan? Bukan. Berarti dia kembali ke kasus rekursif. Return 7 dikali faktorial n min 1. Jadi 7 dikali n min 1 berapa? 6. Lanjut lagi. 6 tadi. Begitu. Jadi nanti bakal seperti rumus faktorial. Seperti yang kita ketahui, faktorial itu kalau misal faktorial 7 berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu. Karena nanti n-nya 0, maka returnnya 1. Nah, 1 itu bakal di ujung gitu kan. Jadi begitu teman-teman sekalian. Mungkin kita running aja ya. Aduh. Nanti ternyata faktorial 7 itu sama dengan 5040. Sekian, mungkin bakal jelasin kelas-kelas apa saja, kelas objek apa saja yang ada di dalam R, dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Izin mengenalkan diri, nama saya Nasional Afifah dengan NIM 122450125. Sini saya akan menjelaskan bagian dari S3. S3 itu sebagai kelas yang sangat sederhana dan primitif, lalu paling sering digunakan dalam R. Nah, jadi sini yang pertama, kita akan membuat fungsi mahasiswa ITERA untuk membuat objek mahasiswanya dengan inputnya itu nama dan umur. Lalu setelah itu kita membuat listnya dengan elemennya nama dan umur juga. Setelah itu kita menetapkan kelas mahasiswa pada objek mahasiswa ini. Lalu kita mengembalikan objek mahasiswanya sebagai hasil dari fungsi. Nah, setelah itu kita akan menuliskan metode print khusus untuk objek dari kelas mahasiswa ini. Jadi print mahasiswa. Lalu kita akan menampilkan nama dan umur menggunakan cat. Lalu setelah itu kita akan buat objek mahasiswa satunya dari kelas mahasiswa dengan namanya itu adalah Elis dan umur 30. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memanggil mahasiswa satu ini. Nah, hasilnya yaitu nama mahasiswa tersebut Elis dengan umurnya 30.
Di sini kita akan membuat sebuah kelas dan dalam metode A menggunakan pemrograman berbasis objek, khususnya dengan sistem kelas S4. Pertama, kita akan membuat kelas dan digunakan untuk mendefinisikan kelas baru bernama dosen. Nanti kelas ini akan memiliki 2 slot atau atribut yang berisi nama yang bertipe karakter dan juga umur yang bertipe numerik. Selanjutnya, kita akan membuat objek dosen, di mana digunakan untuk membuat sebuah instansi di kelas dosen. Lalu dosen satu itu adalah objek yang dibuat dengan atribut nama yang diisi dengan Alexis dan umurnya diisi dengan 30. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan metode show custom, di mana set metode ini digunakan untuk mendefinisikan metode show untuk kelas dosen. Metode show ini nantinya akan dipanggil secara otomatis saat dosen satu atau objek dosen itu dicetak. Pada metode ini, objek nama dan juga objek umur digunakan untuk mengakses slot nama dan umur dari objek tersebut. Dan fungsi dari ini adalah untuk mencetak output nanti kita ambil dosen satu, maka dari ini menunjukkan prinsip dasar OOP dalam sistem S4 di R yang mendefinisikan kelas, membuat objek, dan menyesuaikan perilaku tampilan untuk objek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Satria. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh teman saya. Nah, di sini kita akan mempraktikkan pendekatan R6 atau R6 class untuk membuat sebuah objek di dalam R. Jadi kita pertama-tama install dulu R6-nya, package-nya untuk mendapatkan fungsi R6. Sebenarnya kita akan memulai library-nya. Kita import library-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat kelasnya. Nah, pertama-tama kita membuat, misalkan kita membuat peserta, kita masukkan R6. R6 class itu fungsi dari si library R6. Terus nama kelasnya apa? Misalkan nama itu kelas. Terus kita buat sebuah apa sih yang bisa diakses oleh publik gitu. Pertama kita buat misalkan nama, terus age, kita buat sebuah umur gitu. Sebenarnya kita buat fungsi initializer. Jadi initializer tuh apa yang pertama dilakukan ketika si fungsi dibuat gitu, sebuah objek dibuat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah metode itu print. Di print ini kita akan melakukan sebuah pengeluaran karakter kayak nama. Terus kita buat self nama tuh kita mengakses apa sih yang dimiliki si metode ini yang punya variabel namanya gitu. Terus ada si kelas ini punya age itu apa gitu. Terus kita spesikan. Nah, terus selanjutnya kita akan buat sebuah objek baru yang namanya tuh. Jadi new ini bakal mengambil initializer function yang mana dia mengambil 2 argumen kayak nama sama age. Nah, kita pertama masukkan dulu namanya misalkan saya Egi Satria. Terus age itu 17 gitu. Terus kita lanjut membuat, kita kasih fungsi print. Jadi setiap fungsi peserta ini akan melakukan punya fungsi nama print. Printnya itu kayak mengumpulkan umur gitu. Oke, kita mulai. Nah, seperti yang dilihat kayak si umur gitu ada dari peserta ini. Misalkan kita mau buat lagi peserta 2. Peserta 2. Kan peserta new ini punya initializer misalkan Arif, umurnya 24. Nah, si Arif ini dia pasti punya metode yang namanya print, karena di setiap kelas peserta itu pasti punya namanya metode print gitu. Kita copy.
tipu salah. Nah, lihat sama seperti yang Egi tadi, Arif juga sama, dia mencetak dari hasil kelas pesertanya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.